Hai teman pemilih, kita ketemu di program Gudok Tular Pilgub Jateng 2024. Kali ini bersama saya Muslim Aisyah akan ngajak teman pemilih untuk berbincang-bincang dengan seorang budayawan seputar pemilu, budaya, dan politik di Pilkada Jawa Tengah 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Muslim. Apa kabar? Baik. Baik. Yai sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Ngomong-ngomong kita panggil Kiai apa panggil Kang ya? Panggil Kang. Panggil Kang aja ya. Iya, Iya. sesuai dengan anjuran Gus Dur itu saya Kang saja. Iya, memang Kang Tohari ini begitu terkenal dengan buku-bukunya itu, termasuk saya pengagum Kang Tohari, buku yang sejak kecil dan hingga sekarang yang lepas dari ingatan saya itu bukunya Kang Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk itu. Iya. Biar jadi bagian sastra Indonesia buku itu. Oke, ya. Oke, Kang Tohari. Iya. Jadi kita hari ini KPU Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah itu sedang mengikuti berproses penyelenggaraan pilkada. Sebagai budayawan, Kang Tohari gimana melihat situasi perhelatan pilkada seperti hari ini, Kang? Saya ingin menyerukan kepada semua warga di Banyumas, laksanakan pemilu itu dengan senang, dengan nalar, bukan dengan emosi. Iya. Karena pemilu itu sungguh mutlak penting bagi suatu pembangunan pemerintahan. Jadi kalau kita soal membangun negara, kita mulainya adalah membangun partai, dan partai-partai itu yang wakilnya kita pilih. Semoga yang kita pilih adalah mereka yang benar-benar berjiwa negarawan. Ya, maksud saya kata orang itu negarawan artinya dia yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, itu disebut negarawan. Kita pengen para wakil rakyat yang seperti itu. Itulah yang kita mau pilih di pilkada ini ya, Kang Tohari. Baik. Oke, Kang Tohari. Kang Tohari kan boleh disebut sebagai tokoh lintas zaman gitu ya, karena pernah berada di era Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi, dan barangkali nanti melintas juga di Orde yang paling baru, kira-kira gitu. Gimana melihat perbandingan situasi masyarakat kita, terutama dalam konteks pandangan Pak Tohari berkaitan dengan soal masyarakat kita di event politik seperti pilkada ini? Ya, jadi saya lahir tahun 48. Sehingga pada tahun 55 ketika diadakan pemilu yang pertama itu, saya masih ingat. Kang Tohari udah milih waktu itu? Oh ya belum. Oh belum ya. Tetapi sudah melihat bapak saya berkampanye di rumah tentang sebuah partai Islam. Saya menganggapnya itu menarik ya sebagai seorang anak melihat kampanye seperti itu. Kemudian setelah menjadi orang dewasa seperti ini, saya sangat sadar bahwa pemilu itu berfungsi sebagai awal pembangunan sebuah pemerintahan. Jadi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan tanpa paksaan dari siapapun. Di pemilu 55 situasinya seperti itu ya? Ya, kalau pemilu 55 jelas masih paternalistik sekali. Misalnya orang NU akan melihat kiainya milih apa, tidak bisa menyimpang begitu misalnya. Nah, tapi sekarang sudah lebih cair. Orang NU boleh memilih apa saja menurut yang dia suka. Dan ini yang
Baik sekali menurut saya. Itu situasi pemilu di 55 ya, ya, yang itu mewakili pemilu di era awal pemerintah ini. Ya, kemudian gimana perkembangan sampai kemudian hingga sekarang. Orde Baru, kemudian sekarang Orde Reformasi gitu. Saya kira keadaan demokrasi di Indonesia mundur ketika kita di bawah pemerintahan militer. Karena semuanya harus serba seragam, menurut ke atas, aspirasi kelihatannya tidak lancar berjalan dari bawah ke atas. Nah, sekarang reformasi kembali seperti keadaan semula, dan ini menurut saya suatu gejala yang menarik. Menarik ya, tapi kan ini reformasi itu mengedepankan demokrasi. Banyak orang yang kemudian melihat bahkan beberapa kali itu masyarakat kita itu dengan demokrasi, ekspresi memilihnya itu menjadi sebegitu beragam, kemudian ada kebebasan, dan itu sampai kemudian proses yang kita jalani ini. Apa yang dilihat Kang Tohari, utamanya hari ini masyarakat kita dalam konteks budaya dan di seputar pemilihan kita ini. Ya, kalaulah sekarang ini kita pilkada, kemarin kita pemilu gitu. Ya. Kang Tohari melihatnya gimana? Menurut saya sudah lebih nalar. Orang memilih calon bupati misalnya, itu pilihannya nalar ya, dan tidak juga menurut kepada orang tokoh lain, lebih bebas memilih seperti kita burung yang dilepaskan burungan boleh terbang kemana saja. Itu menurut saya suatu gejala yang maju. Apapun situasinya itu bagian dari ekspresi pilihan masyarakat kita. Gitu. Ya. Oke, Kang Tohari ya. Jadi pemilu itu kan orang menyebut peristiwa politik, tapi sesungguhnya itu adalah juga peristiwa budaya gitu. Ya. Jadi bagaimana masyarakat bergerak, masyarakat mengekspresikan dukungannya, kenal siapa. Itu dari perspektif itu gimana peristiwa budaya yang perlihatkan masyarakat kita selama ini dalam proses pilkada kita ini. Ya, jadi proses pemilu atau pilkada ini kan supaya suatu upaya untuk membangun masyarakat berbudaya memang. Jadi agar pemerintahan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan tidak boleh menutup kritik dari masyarakat, seperti itu ya. Ada saluran-saluran kritik ya, biasanya melalui medsos ya, sudah seperti yang sekarang ini. Boleh juga melalui demo ya, masih ada juga itu diatur dari undang-undang ya. Demo boleh sepanjang tidak membuat kerusakan. Jadi meskipun memang itu adalah peristiwa politik, tapi sesungguhnya prosesnya itu adalah proses kebudayaan gitu. Dan pilihan-pilihan ekspresi dari bagaimana masyarakat dekat dengan budayanya, ketemu sampai yang dipilih itu ya. Betul, seperti itu. Ya. Oke, Kang Tohari, barangkali ya masyarakat selama ini di pemilu, pilkada, yang katakanlah itu nggak lepas dari kita, dan mungkin nanti pandangan Kang Tohari sebagai budayawan seperti apa. Jadi taruhlah masih ada fenomena politik uang, fenomena bahwa pilihan berbeda itu kemudian ekspresinya menjadi ketegangan, bahkan konflik misalnya. Meskipun sesungguhnya sampai mendekati hari-hari ke sini itu sudah mulai hilang, tetapi kita tetap melihat bahwa di peristiwa pemilu pilkada kita ini masih selalu dibayang-bayangi soal fenomena politik uang. Gimana Kang Tohari melihat? Itu dia yang ingin saya tegaskan di sini, bahwa kalau kita ingin mempunyai pemerintahan yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas, kita harus menghindari sejauh-jauhnya politik uang. Ini mencederai pemilu, mencederai demokrasi, dan betul-betul
merugikan kita karena pemilu itu dananya sangat besar. Kalau tidak menghasilkan pemimpin yang memang mewakili rakyat dan tidak berjiwa negarawan, alangkah sayangnya itu uang beratus triliun hilang tanpa mendapatkan manfaat yang sepantasnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya menganjurkan kepada sesama warga negara Indonesia khususnya di Banyumas ini, mari kita laksanakan pemilu dengan hati tulus, hati jujur. Itu kuncinya ya di situ. Ya, supaya lagu mungkin Kang Tohari ingat juga lagu yang Iwan Fals bilang itu, penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, misalnya kayak gitu itu. Sehingga muncul di seputar pilkada kita itu. Ya kalau dulu kan hebat, dulu lagunya tuh bagus sekali dan sangat idealis tuh. Iya. Kang Tohari kenal lagu itu kan? Iya, waktu itu kan saya udah umur 7 atau 8 tahun, mendengar Radio Republik Indonesia menyuarakan itu berulang-ulang, jadi saya hafal. Begini, dengarkan semua. Pemilihan umum. Oh, ini lagu berkaitan dengan pemilu. Iya benar, belum pilkada. Belum pilkada ya. Pemilihan umum nyoto lamun dadi dasar. Ing nagara kang dasar demokrasi. Ayo akeco konco itu bahasa Jawa itu ya. Rame-rame suara, itu urun. Adil. Itu urun, berpartisipasi kalau sekarang. Nanti kalimat yang terakhir penting sekali. Oh, penting sekali. Witsoko kita satyo ugering nagara, rakyat menyadari dirinya sebagai uger, tiang utama negara. Nah, ini pendidikan politik yang melalui kesenian itu sudah dilaksanakan pada tahun pilihan pertama. Jadi lagu itu begitu bergema gitu ya. Bergema dan seperti menginspirasi proses pemilu kala itu gitu. Pada tahun itu, tahun 55 itu saya sudah mengerti kalau pemilu itu pakai uang, money politik itu sesuatu yang jauh dari bayangan masyarakat waktu itu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Di masyarakat itu datang ke TPS. Merasanya kalau misalnya terjadi ada itu akan dianggap sesuatu yang sangat ganjil. Dan sesuatu yang sangat jahat. Dan itu semua berjalan di masyarakat kita ya. Nggak lagi harus menyajikan lagu penguasa berilah hamba uang itu. Kemudian kalau sekarang bahasa sekarang itu nggak ada uang, nggak nyoblos, dan yang seperti ini bagi kita dan teman-teman penyelenggara itu di titik-titik tertentu itu memang harus butuh kecerdasan, butuh strategi supaya masyarakat itu bisa menerima informasi-informasi yang kita sampaikan dan nggak lagi mengkaitkan soal masalah-masalah itu. Iya. Saya kira KPU wajib menggandeng tangan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu seniman atau tokoh lokal, tokoh kebatinan atau tokoh kebatinan, supaya mereka ikut menganjurkan masanya untuk benar-benar melaksanakan pemilu dengan baik. Dan sampaikan bahwa pemilu itu suatu hal yang sangat wajib bagi sebuah negara. Iya, Kang Tohari kan tadi menyampaikan gitu ya, betapa pemilu di 1955 itu bahkan masyarakat aja nggak berpikir soal bagaimana dia mendapatkan sesuatu untuk memilih gitu ya. Bisa nggak situasi 1955 itu kemudian karena pendekatan budaya seperti Kang Tohari yang pahami, itu nanti di penyelenggaraan pilkada kita hari ini, mungkin juga di tahun-tahun yang akan mendatang, itu kemudian mengikis dan kembali seperti potret di pemilu 1955 itu.
Saya menganjurkan para petugas KPU itu menggandeng para pemimpin informal. Informal, kayak Kang Misalnya, Tohari ini. ya, kemudian para kiai, Ya, supaya apa namanya merame-rame ikut menyelesaikan pemilu melalui ajaran agama masing-masing. oke. Gitu. Saya kira semua agama tetap ada ayat-ayat untuk memilih pemimpin. Iya. Kalau Dan di itu dalam jauh Islam, dari praktek itu ya. ya, Ya. kalau saya dalam Islam itu saya tahu ada hadis yang mengatakan kalau kalian berjalan lebih dari 3 orang, Berjalan lebih lebih dari dua orang, dua orang, angkatlah satu menjadi pemimpin. angkatlah satu jadi pemimpin. Pemimpin. Nah, Iya. itu hadis itu. Artinya apalagi dalam kehidupan perjalanan masyarakat, Masyarakat. perjalanan negara, pasti harus ada pemimpinnya dan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan dengan demikian harusnya nggak didekati dengan soal-soal memilih dapat apa. Iya betul, karena itu merupakan kewajiban. Ya, Kang Tohari kan terkenal dengan buku-buku novelnya banyak sekali gitu ya. Mulai dari Raden Paro, kemudian ada juga Kubah, orang-orang proyek, dan satu yang saya juga baca itu ada judul di Bukit Kaki Cibala. Ya. Apa menjelaskan tentang apa dan kira-kira ada nggak hubungan dengan pesta penyelenggaraan pilkada yang hari ini kita gelar? Begini, novel itu saya tulis ketika di desa ini. Di desa. Ini Peristiwa ada di desa. pilihan kepala desa yang ternyata banyak macamnya. Ya ada gerpol ya, gerakan apa? Gerakan di bawah tanah untuk apa? Sampai ada membuat wahyu yang pakai apa? Kita percaya adanya Adanya apa ya? Petunjuk Tuhan gitu. Tuhan. Malah kita waktu itu ditipu dengan mercon seorang calon melepaskan seperti kembang api gitu itu yang lari ke atas dan dia katakan bahwa saya sudah kejatuhan wahyu. Jadi suara mercon di atas itu seperti kejatuhan wahyu gitu. Iya. Dia pilih yang tidak berbunyi, yang lari aja ke sana itu. Nah, itu ada seperti spiritual yang kemudian berjalan di proses itu. Dan ternyata masyarakat kita yang masih sederhana itu percaya dan dia jadi terpilih jadi lurah. Iya. Iya. Tapi buku novel yang Kang Tohari sampaikan itu kira-kira relevan nggak dengan kondisi yang sekarang? Atau itu sudah nggak lagi? Sekarang sudah nggak seperti itu lagi gitu? Saya kira tetap diperlukan. Ruhnya cerpen itu adalah menghindari pilkada yang curang. Inti novel itu. Makanya di situ ada pelaku yang namanya Pak Budi, orang yang anak pemuda yang ideal, dia lebih baik meninggalkan desanya karena dipimpin oleh lurah yang suka korupsi. Korupsinya adalah lumbung desa maksudnya. Jadi memang di setiap situasi itu tetap ada orang-orang baik gitu ya. Orang-orang yang sedang seperti memanfaatkan segala sesuatunya di dalam proses itu, tetapi tetap ada orang-orang baik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya atau yaitu jadi PR kita ya, Kang Tohari tadi sudah disampaikan harusnya penyelenggara pemilu atau para pihak yang concern gitu dengan pilkada kali ini itu harus mengumpulkan tokoh-tokoh informal, didorong, kemudian dihimpun, kemudian ditarik komitmennya untuk secara bersama-sama gitu ya, agar pilkada ini itu dijauhkan dari persoalan-persoalan yang nggak baik gitu kan. Ya, sesungguhnya dalam situasi yang seperti itu kan mungkin Kang Tohari bisa kasih masukan kepada kita bagaimana sesungguhnya penyelenggaraan pilkada ini kita jauhkan dari yang tidak baik
istilahnya itu mencegah hal-hal yang tidak baik gitu ya, dan kemudian mendorong supaya perilaku-perilaku baik itu muncul. Dan kita punya ini Kang Tohari ya, tagline kita di Pilkada 2024 ini luwih becik, luwih nyenengke. Barangkali itu juga yang kemudian kita maksudkan ke sana itu. Kang Tohari. Itu tag itu kan jelas menginginkan sebuah peningkatan kualitas pemilu. Dan kita menggunakan bahasa Jawa itu kan, luwih becik, luwih nyenengke. Itu kan untuk Jawa Tengah. Iya, untuk Jawa Tengah yang sekarang ini. Mengena itu, tagnya cukup mengena, karena meningkat tapi menimbulkan ketakutan kan tidak baik. Jadi meningkat dan suasananya menyenangkan. Karena kita itu seperti menyadari gitu ya, Kang Tohari ya, kan kehidupan politik kita ini memang nggak habis-habisnya. Kalau dulu itu pernah kita mengalami setiap hari ada pemilu gitu. Kemudian pemilu yang sesungguhnya itu 5 tahunan. Tapi begitu pemilu nasional selesai, kemudian langsung berganti ke pilkada atau pemilu di daerah gitu. Sehingga sesungguhnya masyarakat kita itu sudah sangat memahami, sudah terbiasa menjalani proses-proses politik di pemilu atau pilkada. Nah, karena itu ada fakta yang kemudian muncul gitu. Ya harusnya di setiap event seperti pemilu, pemilihan di pilkada itu harusnya dilakukan dengan lebih gembira, lebih menyenangkan, kemudian suasana itu rileks, datang ke TPS tanpa ada perasaan cemas, perasaan galau, apalagi berpikir soal yang tadi Kang Tohari sempat sampaikan bahwa di pemilu 55 itu nggak ada pikiran-pikiran mendapatkan sesuatu ketika menentukan seorang pemilih gitu. Nah, bagaimana sesungguhnya Kang Tohari melihat ini dan masa depan proses di pilkada kita, terutama yang hari ini kita sedang laksanakan? Ya, saya berharap orang datang ke pemilu dengan gembira, sehingga dan calon yang sedang maju itu betul-betul tidak hanya pamer muka, seperti yang digambar-gambar itu, tapi juga misi dan misinya segera dicatatkan di situ. Nah, kemudian pada pelaksanaan pemilu ada baiknya setiap TPS dikasih musik juga nggak apa-apa. Dikasih musik, karena itu juga bagian dari peristiwa budaya yang tadi kita sudah ulas ya, Kang Tohari ya. Disertai dangdut juga nggak apa-apa. Dangdut itu seperti. Saya kira cukup kasetnya gitu, bukan rokok. Kang Tohari diam-diam suka dangdut juga. Saya berjiwa sangat rakyat. Saya suka dangdut sampai musik klasik. Oh iya. Saya seniman, saya budaya. Jadi orang-orang budaya itu harus mengagumi, termasuk dangdut itu ya. Ya, saya mendengarkan Beethoven, tapi juga mendengar Rhoma Irama. Oh iya, kalau Rhoma itu sama, tapi kalau Beethoven kita harus nyari-nyari lagi itu musiknya seperti apa gitu. Oke, Kang Tohari ya, mungkin gambaran hari ini kita udah berada di tahapan pencalonan yang nanti endingnya itu menghasilkan siapa calon yang akan dipilih. Jawa Tengah hari ini sudah ada 2 dan itu kita sedang proses. Kalaupun nanti ditetapkan dua-duanya ini sebagai calon tetap gitu ya, kita akan punya 2 paslon. Kemudian juga di sebagian besar di Jawa Tengah 35 kabupaten kota itu banyak paslonnya yang memang 2 gitu ya. Ada beberapa yang 3, 4 tapi nggak banyak. Dan Banyumas itu termasuk yang cuma 1, Kang Tohari, barengan sama ada Brebes dan juga kemudian Kabupaten Tegal ya, yang calonnya tunggal. Iya, yang calonnya tunggal Kabupaten Tegal, Sukoharjo. Gitu. Itu bagaimana Kang Tohari melihatnya ini?
untuk menghindari ketegangan di antara para calon gitu, dan itu sangat diperlukan terutama dalam pendekatan budaya. Kan kita tahu kalau calonnya itu dua, pasti dia seperti head to head, satu lawan satu gitu ya, ibarat pertandingan sepak bola itu seperti Barcelona melawan Real Madrid gitu ya. Kalau di Inggris berarti Manchester City melawan Manchester United. Itu kira-kira bagaimana masukan Kang Tohari ya supaya berjalannya tetap soft, aman, terkendali dan tidak terjadi gesekan. Barangkali ini yang terpenting Kang Tohari ya. Di samping juga kita berharap dengan pendekatan seperti yang Kang Tohari sampaikan itu, partisipasi masyarakat itu bisa jauh lebih meningkat di pilkada kali ini. Ya, seperti itu. Saya tetap berkeyakinan bahwa munculnya calon tunggal kurang ideal. Sebaiknya ada kontestasi, jadi rakyat itu memilih, dan pilihannya itu semua manusia, bukan tong kosong gitu. Iya, tapi memang ketentuan kita itu memberi ruang itu, dan sebagai penyelenggara kita dalam situasi calon yang hanya satu itu ada upaya pendaftaran diperpanjang, kita sampaikan sosialisasi kepada semua pihak gitu ya, agar perjuangan atau mengusahakan supaya calonnya nggak tunggal itu kita udah lakukan, dan ketentuan kita memang pada akhirnya ya bisa jalan juga gitu. Ya, saya khawatir kalau hanya calon tunggal, saya bisa menyalahkan partai-partai. Kenapa partai tidak bisa melahirkan calon? Soal terpilih atau tidaknya nomor dua, tapi kalau suatu partai atau gabungan partai tidak mencalonkan orang sehingga cuma satu, itu kurang ideal. Barangkali kalau misalnya itu kurang ideal, tapi perjalanan hari ini calon yang kemudian ada itu bagian dari proses demokrasi. Ya. Oke, Kang Tohari, barangkali pertanyaan terakhir. Ini kan KPU berharap gitu ya dengan pendekatan pilkada tidak melulu soal-soal politik, tetapi pendekatan budaya. Apa yang bisa kami jalankan atas masukan Kang Tohari supaya bisa mengawal proses penyelenggaraan ini berlangsung aman, kemudian lancar, tidak terjadi apa-apa, dan semuanya itu kemudian diterima seperti tagline-nya KPU bahwa proses pilkada ini kalau berlangsung semakin baik, semakin menyenangkan, baik di prosesnya gitu ya Kang Tohari, kemudian menyenangkan prosesnya, dan tentu saja menyenangkan itu di akhir dalam arti hasilnya gitu ya. Pemimpin yang terpilih itu menjadi menyenangkan karena masyarakat bisa merasakan makna dari apa yang dia sudah pilih dan kesejahteraan meningkat. Ini yang terakhir Kang Tohari. Ya, baik. Jadi kita jangan lupa bahwa pemilu adalah suatu proses demokrasi. Demokrasi yang sehat, bukan demokrasi prosedural. Jadi pemilu bukan sekedar prosedur, tapi membangun sifat demokratis. Musuhnya demokratis di Indonesia itu jelas sekali. Namanya feodalisme. Feodalisme itu, kepriayian itu muncul di mana-mana. Saya harap KPU tidak ada priayinya. Kalau priayinya sudah masuk ke KPU, waduh berat. Ini musuh ini sangat akut, dan namanya tadi kepriayian ya, atau keningratan itu menjadi penyakit kita yang katanya demokrasi. Saya jadi ingat teman seniman yang mengatakan Indonesia itu adalah sebuah negara demokrasi. Rasa kerajaan. Menarik sekali ini. Tapi itu sepertinya sudah namanya Kang Tohari, karena kita setiap periode 5 tahun itu melakukan proses pemilu, dan hari ini kita melakukan proses pilkada. Tetapi catatan bahwa tadi dari Kang Tohari bahwa pemilu itu pilkada itu harus sehat, makin demokratis, itu catatan yang tentu saja kita ya
sebagai penyelenggara dan tentu semua para pihak itu harus bersama-sama kita ciptakan. Kira-kira begitu ya, Kang Tohari. Terima kasih atas perbincangannya. Ini yang membuat kita ini makin semangat ketemu tokoh seperti Kang Tohari, budayawan yang kira-kira itu dari situ kita bisa mengambil rohnya pelaksanaan pilkada bagi masyarakat. Oke. Sebagai pungkasan, Kang Tohari berkenan kita mengucapkan Pilgub Jateng luwih becik luwih nyenengke. Kira-kira bersedia Kang Tohari? Bersedia. Oke ya, dengan tangan mau ngapal gini ya Kang Tohari. Saya kasih aba-aba Pilgub Jateng luwih becik luwih menyenengke. Ayo Kang, kita bareng Kang. Ayo. Sekali lagi. Pilgub Jateng luwih becik luwih menyenengke. Terima kasih Kang Tohari.